Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hari ini bersama Aziz Jamalul Lail ingin berceritakan sekelumit tentang sosok Abu Nawas yang perlu dikenali. Abu Nawas umumnya sering dikenali sebagai sosok lucu dengan lawak-lawakannya. Padahal ia sebenarnya merupakan penyair dan sufi yang sangat cerdas. Abu Nawas juga muncul beberapa kali dalam kisah 1001 Malam. Dalam salah satu ceritanya, ia pernah berpura-pura gila karena tidak ingin menjadi qadi setelah mendengar wasiat ayahnya. Bait syair yang dikenali luas sebagai karangan Abu Nawas yang sering terdengar di radio dan televisi dibawakan oleh penyanyi-penyanyi terkenal, yaitu adalah Ilahi lastu lil firdausi ahla wala itulah termasuk daripada salah satu bait syair yang dikenali luas sebagai karangan Abu Nawas. Sudah lama kaum muslimin di tempat kita akrab dengan syair Abu Nawas tersebut. Beberapa saat menjelang salat maghrib atau subuh, jemaah di masjid-masjid atau musalla biasanya menyanyikan syair tersebut dengan syahdu. Bagi bangsa kita, nama Abu Nawas atau Abu Nuwas dikenal terutama karena kecerdikannya melontarkan kritik-kritik tetapi dibungkus humor kelucuan. Sesungguhnya, ia sendiri adalah seorang sufi intelektual sekaligus seorang penyair yang hidup sejak di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid di Baghdad 806 sehingga 814 Masehi. Abu Nawas tidak hanya cerdik tetapi juga hebat sebagai penyair. Mula-mula ia suka minum khamar atau arak yang memabuk-mabukkan, dan pada akhir hayatnya ia diketahui dalam perjalanan spiritualnya mencari hakikat Allah. Kehidupan rohaninya memang cukup berliku, sangat mengharukan. Setelah menemukan Allah, inspirasi puisinya bukan lagi khamar, melainkan nilai-nilai ketuhanan. Ia tampil sebagai penyair sufi yang tiada bandingannya. Nama sebenarnya ialah Abu Ali Al-Hasan Ibn Hani bin Abdul Awwal Al-Hakimi. Ia lahir di Ahwaz, Parsi, Iran pada 145 Hijriah bersamaan dengan 747 Masehi. Ayahnya Marwan bin Muhammad merupakan anggota tentara militer khalifah terakhir Bani Umayyah di Damaskus, yaitu Harun ar-Rasyid. Sementara ibunya bernama Jalban, wanita Parsi yang bekerja sebagai pencuci kain wul. Sejak kecil ia sudah yatim. Sang ibu kemudian membawanya ke Basrah, Irak. Di kota inilah ia belajar berbagai ilmu pengetahuan. Penyair muda. Ia mula dikenali sebagai penyair muda berbakat bersamaan dengan dimulainya pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dari dinasti Abbasiyah yang berlanjut pada masa pemerintahan Al-Amin dan Al-Ma'mun. Ada beberapa riwayat yang menceritakan sebelum dia bertaubat, Abu Nawas adalah seorang pemabuk berat. Syair-syairnya masa itu lebih banyak bercerita tentang minuman keras, wanita dan cinta. Tapi meskipun dia seorang pemabuk, kepiawaiannya dalam mencipta syair ketika itu nyaris tidak tertandingi. Terbukti walaupun dalam keadaan mabuk, ia tetap mampu melantunkan mutiara-mutiara kata yang indah. Masa mudanya penuh dengan gaya hidup yang kontroversi
sehingga membuat Abu Nawas tampil sebagai tokoh yang unik dalam khazanah sastrawan Arab Islam. Walau begitu, sajak-sajaknya syarat dengan nilai keagamaan dan keinsafan, di samping cita rasa kemanusiaan. Abu Nawas belajar sastra dan bahasa Arab daripada Abu Zaid Al-Ansari dan Abu Ubaidah. Ia juga belajar Al-Quran dengan Ya'qub Al-Hadrami. Sementara dalam ilmu hadis, ia belajar dengan Abu Walid bin Ziyad, Muktamir bin Sulaiman, Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan Azhar bin Sa'ad As-Samman. Memperhalus bahasa. Pertemuannya dengan penyair dari Kufah, Walibah bin Habab Al-Asadi, membawanya ke persada kesastraan Arab. Walibah sangat tertarik pada bakat Abu Nawas yang kemudian membawanya kembali ke Ahwaz, Iran, dan seterusnya ke Kufah. Di Kufah, tempat Sayyidina Ali dimakamkan, bakat Abu Nawas pun digilap. Ahmar menyuruh Abu Nawas tinggal di pendalaman, hidup bersama-sama orang Arab Badui untuk memperdalamkan dan memperhaluskan bahasa Arabnya. Kemudian dia pergi ke Baghdad, Iraq. Di pusat peradaban dinasti Abbasiyah inilah ia berkumpul dengan para penyair. Bakat kepiawaiannya menulis puisi, Abu Nawas dapat berkenalan dengan para pangeran dan pembesar negeri. Tetapi gara-gara kedekatannya dengan para bangsawan inilah, puisi-puisinya berubah, yaitu cenderung memuji penguasa. Dalam kitab Al-Wasit fil Adabil Arabi wa Tarikhi, Abu Nawas digambarkan sebagai penyair multivisi, penuh canda, berlidah tajam, penghayal ulung dan tokoh terkemuka sastrawan angkatan baru. Tetapi sayangnya karya-karyanya jarang ditampilkan dalam pelbagai kesempatan atau diskusi keagamaan. Ia hanya dipandang sebagai seorang yang bertingkah lucu dan tidak lazim. Kepandaiannya menulis puisi menarik perhatian Khalifah Harun Ar-Rasyid melalui pemuzik istana, yaitu Ishaq Al-Wawasuli. Kemudian Abu Nawas dipanggil untuk menjadi penyair istana, Syairul Bilad. Dalam ensiklopedia Al-Munjid disebutkan Abu Nawas diangkat sebagai pendekar para penyair yang bertugas mengubah puisi pujian-pujian untuk khalifah. Sebagai penyair, tingkah laku Abu Nawas boleh dikatakan seorang yang aneh, bahkan sangat pelik dan unik. Tingkah lakunya membuat orang-orang selalu mengaitkan karyanya dengan gejolak jiwa. Ditambah dengan sikapnya yang jenaka, perjalanan hidupnya benar-benar penuh warna. Kegemarannya meneguk Arab menjadikannya penyair ini semakin unik. Kegemarannya bermain kata-kata dengan selera humor yang tinggi, seakan menjadi legenda tersendiri dalam khazanah peradaban dunia. Di lain pihak, Abu Nawas adalah sosok yang jujur. Sikap itu menjadikan sejajar dengan tokoh-tokoh penting dalam khazanah kemuliaan keilmuan Islam. Zamannya adalah zaman keemasan Empire Abbasiyah pada masa kekhalifahan Harun Ar-Rasyid. Peradaban Islam maju pesat. Banyak tokoh penting lahir pada zaman ini. Cuma sayangnya keilmuannya ini tidak layak dengan perilaku yang baik dalam masyarakat. Kenyataan inilah yang menjerumuskan Abu Nawas yang kemudian larut dalam minuman keras dan hidup sebagai hedonis. Kedekatannya dengan penguasa bahkan pernah dia terjerumus dalam penjara disebabkan suatu ketika Abu Nawas membaca puisi bertajuk Khalifah Bani Mudhar yang dianggap puisi tersebut menyinggung khalifah. Tentu saja khalifah murka, lantas memenjarakannya. Setelah bebas, ia berpaling dari khalifah dan mengabdi dan memihak kepada Perdana Menteri Burma. Ia pun meninggalkan Baghdad setelah keluarga kerajaan jatuh pada tahun 803 Masehi. Setelah itu,
ia pergi ke Mesir dan mengubah puisi untuk gubernur Mesir, Khasib bin Abdul Hamid Al-Ajami. Tetapi ia kembali lagi ke Baghdad setelah Harun al-Rashid meninggal dan digantikan oleh Al-Amin. Nilai-nilai ketuhanan. Sejak terkurung di penjara, puisi-puisi Abu Nawas telah berubah. Puisinya bertukar menjadi religius. Jika sebelumnya ia sangat khayal dengan kendi tuanya, yaitu araknya, kini ia lebih pasrah kepada kekuasaan Allah. Syair-syairnya tentang taubat boleh difahami sebagai salah satu ungkapan rasa keagamaan yang tinggi. Memang pencapaiannya dalam menulis puisi banyak diilhamkan kegemarannya melakukan maksiat. Tapi justru di dalam penjara itulah Abu Nawas menemukan nilai-nilai ketuhanan. Sajak-sajak taubatnya boleh ditafsirkan sebagai jalan panjang menuju Tuhan. Meski bersama dengan Sultan Harun al-Rashid, Abu Nawas tidak selamanya hidup dalam gemerlapan duniawi. Dia pernah hidup dalam kegelapan penjara, tetapi justru membawa keberkahan tersendiri. Dr. Muhammad Al-Nuwaihi yang mengungkapkan kehidupan gelap penyair ini dalam kitabnya An-Nafshat Abu Nawas disebutkan Abu Nawas sangat tergantung pada minuman keras. Meskipun begitu, ia tetap mempunyai harapan dalam setiap kali jiwanya goncang. Ia yakin bahawa ampunan Allah dapat direngkuhnya seperti sebuah sajaknya yang berbunyi, Tuhan, jika dosaku semakin membesar, sungguh aku tahu ampunanmu jauh lebih besar. Jika hanya orang-orang yang baik yang berseru kepadamu, lantas kepada siapa seorang pendosa harus mengadu? Dapat dimaklumi jika pada masa tuanya Abu Nawas cenderung hidup zuhud. Di masa inilah ia menciptakan puisi-puisi yang terdiri atas beberapa tema. Ada yang bertema pujian madah, satir, hijak, suhud, zuhudiyah, bahaya tentang khamar, khumuriyah, canda, mujuniyah. Gara-gara puisinya yang bertema jenis mujuniyah atau hurumiyat, khumriyat, Abu Nawas dituduh sebagai penyair zindiq atau pendosa besar. Dan puisi bertema khumriyat pula ia dikenal sebagai penyair pemabuk, yang mana ia menggambarkan minuman keras yang dapat menenangkan fikiran. Tetapi menjelang akhir hayatnya, ia mulai berubah. Ia mulai menulis beberapa puisi religius keagamaan. Dalam beberapa puisi bertema zuhdiyat, ia mengungkapkan rasa sesal dan taubat atas segala perbuatannya selama ini. Tidak hanya itu, di masa tuanya ia benar-benar menjalani kehidupan zuhud. Seorang sahabatnya, Abu Hifan bin Yusuf bin Dayah, memberikan kesaksian. Akhir hidup Abu Nawas sangat diwarnai dengan kegiatan ibadah. Beberapa sajaknya menguatkan hal itu. Salah satu bait puisinya yang sangat indah merupakan ungkapan rasa sesal yang amat besar pada masa lalu. Terlepas dari autentik, Abu Nawas tetap merupakan sumber inspirasi orang-orang bijak. Ketika dapat belajar darinya, bagaimana ia menyingkap setiap permasalahan hidup dengan jenaka, bahkan konon makamnya pun menyiratkan kejenakaannya, memiliki pintu namun tidak berdinding. Mengenai tahun wafatnya, banyak versi yang sangat berbeda. Ada yang menyebutkan tahun 190 Hijriah bersamaan dengan 806 Masehi. Ada pula yang menyebut tahun 195 Hijriah. Ada pula yang menyebut tahun 195 Hijriah bersamaan dengan 810 Masehi atau 196 Hijriah bersamaan dengan 811 Masehi dan tahun 199 Hijriah bersamaan dengan 814 Masehi. Sementara yang lain tahun 198
Hijriah bersamaan dengan 813 Masehi. Kanan, Abu Nawas meninggal dunia karena dianiaya oleh seorang yang disuruh oleh keluarga Naubakhti yang menyimpan dendam terhadapnya. Sejumlah puisi Abu Nawas dihimpun dalam Dewan Abu Nawas yang telah dicetak dalam pelbagai bahasa. Ada yang diterbitkan di Wiener, Austria 1885, Greenwald 1861, litografi di Kairo, Mesir 1277 Hijriah bersamaan dengan 1860 Masehi. Beirut, Lebanon 1301 Hijriah bersamaan dengan 1884 Masehi. Bombay di India 1312 Hijriah bersamaan dengan 1894 Masehi. Beberapa manuskrip puisinya masih tersimpan di perpustakaan Berlin, Wiener, Leiden, Bodiana dan Mosul pada 1855. Diwannya diedit oleh Evan Kramer dengan judul Dewan des Abu Nawas, des großen lyrischen Dichter der Araber. Di tangan para orientalis itu, karya Abu Nawas dipelajari dan dikenang. Mereka memang lebih dulu mengenal Abu Nawas berbanding kita yang hanya mentertawakan kisahnya. Padahal orang barat telah mengkaji puisi-puisinya. Pada suatu saat, Abu Nawas datang ke sebuah bukit melihat hilal anak bulan. Untuk menentukan awal bulan Syawal, ia melihat Sulaiman bin Abi Sahih, seorang ulama yang sama sekali tidak memperdulikan kehadirannya. Abu Nawas lantas menyindir, "Bagaimana anda dapat melihat anak bulan sementara aku yang dekat denganmu kau tidak melihatnya?" Sulaiman pun marah besar. "Aku melihat kamu berjalan mundur sampai masuk kembali ke dalam rahim jalban Abu Nawas." Seketika itu juga Abu Nawas melontarkan syair-syairnya dan Sulaiman juga membalasnya. Seterusnya mereka saling berbalas debat dengan syair dan puisi. Begitu hebat mereka ketika itu. Hingga matinya pun Abu Nawas pun masih dibicarakan oleh seluruh orang. Kononnya dibuat cerita tentang kepandaian trik Abu Nawas ini. Orang membuat-buat cerita terhadapnya. Sebelum mati, keluarganya mengkafani dengan kain kafan yang dah terpakai. Ketika malaikat Munkar dan Nakir datang ke kuburnya, konon Abu Nawas menolaknya. "Kedua malaikat itu lihat kain kafan saya yang sudah compang-camping dan lapuk ini. Itu artinya saya penghuni kubur yang sudah lama." Kedua malaikat itu pun pergi meninggalkannya. Tentu saja ini hanyalah lawak yang menggambarkan sosok Abu Nawas yang memang pandai trik dan jenaka. Kematian Abu Nawas memang penuh dengan misteri. Ia dimakamkan di Shunizi, yaitu di jantung kota Baghdad. Seperti dikutip Syekh Farid Wadji dalam bukunya Dairatul Ma'arif lil Qarnil Ishrin. Ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Al-Ashmui. Suatu malam ia bermimpi melihat Abu Nawas yang sudah almarhum. Asmu'i bertanya tentang syair-syair khumriyatnya yang sangat memuja minuman keras itu. Abu Nawas menjawab, "Aku masih menyisakan satu syair yang paling indah." Lantas Abu Nawas membacakan syair itu yang dihafal oleh Asmu'i. Penyair Abdullah bin Mu'taz juga meriwayatkan banyak syair gubahan Abu Nawas yang ia hafal melalui mimpi setelah Abu Nawas sudah lama meninggal. Wallahu alam bissawab. Sekian cerita kisah Abu Nawas episod 1 daripada Aziz Jamaluddin. Nantikan episod seterusnya. Kawan-kawan, jangan juga lupa untuk menekan butang like, subscribe and share, dan juga jangan lupa komen untuk memberikan Aziz semangat. Jumpa lagi. Bye.